Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maimunah dengan NIM 2122000299, Prodi Ekonomi Syariah Universitas Ahmad. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya pendidikan Pancasila untuk merealisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, kita langsung aja yang pertama, yaitu pengertian nilai. Nilai adalah ukuran, patokan, anggapan, keyakinan yang ada di dalam masyarakat. Nilai digunakan sebagai patokan seseorang berperilaku dalam masyarakat. Selain itu, nilai memberi arah bagi tindakan seseorang. Nilai dianut oleh banyak orang yang dalam sesuatu masyarakat mengenai suatu yang benar, pantas, luhur, dan baik untuk dilakukan. Menurut Lenin Dwi Vina dan Wis Mulyani Ender, fungsi nilai adalah nilai sebagai bentuk cara berpikir dan berperilaku yang ideal dan bermasyarakat. Nilai dapat menciptakan semangat pada manusia untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Nilai dapat digunakan sebagai alat pengawas perilaku seseorang yang dalam masyarakat. Nilai dapat mendorong, menuntut, dan menekan orang untuk berbuat baik. Nilai dapat berfungsi sebagai alat solidaritas di antara anggota masyarakat. Selanjutnya adalah makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang merupakan dasar negara Republik Indonesia. Memiliki makna dan nilai-nilai dalam setiap sila-silanya, karena setiap butir Pancasila itu dirumuskan dari nilai-nilai yang sudah ada sejak zaman dahulu dalam kehidupan pribadi bangsa Indonesia. Adapun makna nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila tersebut adalah: yang pertama adalah ketuhanan, religiositas. Nilai religius adalah nilai berkaitan dengan keterkaitan individu dengan sesuatu yang dianggapnya memiliki kekuatan sakral, suci, agung, dan mulia. Memahami ketuhanan sebagai pandangan ilmu, sebagai pandangan hidup adalah mewujudkan masyarakat yang berketuhanan, yakni membangun masyarakat Indonesia yang memiliki jiwa maupun semangat untuk mencapai ridho Tuhan dalam setiap perbuatan baik yang dilakukannya. Terus yang kedua adalah kemanusiaan, moralitas. Kemanusiaan adil dan beradab adalah pembentukan suatu kesadaran tentang keteraturan sebagai asas kehidupan, sebab setiap manusia mempunyai potensi untuk menjadi manusia sempurna, yaitu manusia yang beradab. Terus yang ketiga adalah persatuan Indonesia, kebangsaan. Persatuan adalah gabungan yang terdiri atas beberapa bagian. Kehadiran Indonesia dan bangsanya di muka bumi ini bukan untuk bersangkata. Bangsa Indonesia hadir untuk mewujudkan kasih sayang kepada segenap suku bangsa dari Sabang sampai Merauke. Terus yang keempat adalah permusyawaratan dan perwakilan sebagai makhluk sosial. Manusia membutuhkan hidup berdampingan dengan orang lain. Dalam interaksi itu biasanya terjadi kesepakatan dan saling menghargai satu sama lain atas dasar tujuan dan kepentingan bersama. Terus yang kelima adalah sila ketuhanan yang Maha Esa, terkandung nilai religius, antara lain kepercayaan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta segala sesuatu dengan sifat yang sempurna dan suci seperti yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Adil, Maha Bijaksana. Terus selanjutnya adalah penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima yang harus diaplikasikan atau dijabarkan dalam setiap kegiatan pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa, terkandung nilai religius, antara lain kepercayaan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta segala sesuatu dengan sifat-sifat yang sempurna dan suci seperti Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Adil, Maha Bijaksana, dan sebagainya. Contohnya menyayangi tumbuh-tumbuhan dan merawatnya, selalu menjaga kebersihan dan sebagainya. Selanjutnya adalah sila kemanusiaan dan adil dan beradab. Terkandung nilai-nilai peri kemanusiaan yang harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini antara lain pengakuan adanya harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan kewajiban asasinya. Terus yang selanjutnya adalah sila persatuan Indonesia, terkandung nilai persatuan bangsa. Dalam hal-hal yang menyangkut persatuan bangsa patut diperhatikan aspek-aspek sebagai berikut. Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia serta wajib membela dan menjunjung tinggi patriotisme, pengakuan terhadap Kebhinneka Tunggal Ika, suku bangsa, etnis, dan kebudayaan bangsa yang memberikan arah dalam pembinaan kesatuan bangsa. Cinta
dan bangga akan bangsa dan negara Indonesia. Terus yang selanjutnya adalah sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terkandung nilai-nilai kerakyatan. Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus dicermati, yaitu mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Terus mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, meningkatkan kemitraan masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Selanjutnya adalah dalam sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memiliki butir-butir pengalaman yang diatur dalam Ketetapan MPR nomor 2 garing MPR garing 1978 dan sudah diperbarui setelah reformasi, dan Ketetapan MPR nomor 1 garing MPR garing 2003, yaitu mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, mengembangkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum, suka bekerja keras, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Selanjutnya adalah bagaimana penerapan Pancasila dalam pendidikan karakter. Penerapan sila ini tampak dalam ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur masalah lingkungan hidup. Sebagai contoh, dalam Ketetapan MPR RI nomor dalam Ketetapan MPR tentang garis-garis besar haluan negara GBHN bagian H yang mengatur aspek-aspek pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam, yaitu mengelola sumber daya alam dengan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat bagi generasi ke generasi, meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi, dan penghematan penggunaan, dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan, mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam secara selektif dan pemeliharaan lingkungan hidup, sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga yang diatur dengan undang-undang, mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang yang pengaturannya diatur dengan undang-undang. Yang selanjutnya adalah penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter. Kebanyakan orang menyepelekan makna yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Kesenjangan aktual yang terjadi menganggap bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila belum diterapkan pada karakter. Oleh karena itu, memaknai kandungan nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kemasyarakatan, dan nilai keadilan merupakan karakter bangsa Indonesia yang religius, manusiawi, adil, dan bermanfaat. Melalui pendidikan diri sendiri, orang lain, negara, pendidikan budaya, dan karakter bangsa bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang lebih baik. Warga negara yang memiliki kemampuan dan motivasi. Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sebagai berikut, yaitu nilai pendidikan karakter, religius, sikap dan perilaku yang patuh dalam melakukan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain, jujur, perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan diri sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Toleransi, sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda
dari diri, disiplin. Tindakannya menunjukkan perilaku tertib dan patuh terhadap berbagai ketentuan dan pengaturan. Terus kerja keras, perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan baik-baiknya. Kreatif, berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. Terus mandiri, sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugasnya sendiri. Demokratis, cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Rasa ingin tahu, sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat dan didengar. Terus cinta tanah air, cara berpikir, bersikap dan berbuat yang cinta tanah air, cara berpikir, bersikap dan membuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian dan penghargaan tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Bersahabat, tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. Sekian presentasi saya tadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.